Hai, aku Ami Fajriani. Pernah gak sih, sebagai emak-emak, kita yang lagi cuci piring sambil mikir, besok uang belanja cukup gak ya? Lagi nyuapin anak, tapi kepala sibuk menghitung tagihan listrik, sekolah, biaya-biaya, dan segala kebutuhan yang rasanya gak pernah berhenti datang. Lalu kita buka berita, lagi-lagi tentang korupsi. Jumlahnya bukan lagi jutaan, bukan lagi miliaran. Angkanya bahkan sudah terlalu besar sampai rasanya otak kita berhenti membayangkan. Emas 74 kilo, itu bukan gila lagi, edan. Uangnya juga bertumpuk-tumpuk. Nggak cuman rupiah, USD, dolar Singapura. Aku bengong dan speechless. Gimana suara ular? Sebegitu mudahnya ya, ada orang yang mengambil sesuatu yang bahkan bukan haknya. Apa itu ya? Biawak. Biawak bayi. Bayi bukan lah. Apakah itu Kai? Nah. Sementara itu di luar sana ada bapak-bapak yang bangun jam 4 pagi subuh, naik motor, jual gorengan, jadi kuli bangunan, driver ojek online, kerja sampai badan remuk, pulangnya malam. Tapi mereka harus tetap tersenyum di depan keluarga dan anak-anaknya, karena dia gak mau anaknya tahu kalau sebenarnya di dompetnya tinggal beberapa lembar saja. Aku sering lihat orang-orang seperti itu, ya mungkin tetangga kita, saudara kita, atau mungkin suami kita sendiri. Ada apa itu? Gimana suaranya? Oh, gitu. Apa itu? Ikan. Ikan. Ayah itu ayah. Ini ikan cenah. Ikannya banyak. Itu mau dia makan. Nanti pas dia lagi loncat terus Gimana mangapnya gimana? Lucunya, mimpi mereka tuh gak aneh-aneh. Gak pengen mobil sport, villa mewah, liburan keliling Eropa. Kadang impian mereka cuman sekedar pengen punya rumah sendiri. Rumah yang sederhana, yang kalau hujan gak bocor, yang punya kamar untuk anak-anak yang nyaman, dan istri yang bisa mungkin sekedar menanam cabai di rumah. Lihat sini dong, lihat sini. Dan kalau malam mereka bisa bersyukur dan bilang, alhamdulillah ya, ini rumah kita. Hai. Iya, hai. Itu tuh bilang hai tuh. Tuh hai. Hai bilang hai gimana? Ih, kenapa dia marah? Dia pengen gitu.
Ya, bilang hai dulu, bilang hai dulu. Kakak. Sederhana kan? Ya, yang bahkan kalaupun harus rumah subsidi, mereka nggak masalah kok. Kalau harus cuma klaster kecil, yang penting itu milik sendiri. Bahkan banyak yang rela nabung bertahun-tahun supaya suatu hari bisa beli cash. Ya, bukan karena gengsi, tapi karena mereka capek hidup dikejar cicilan. Meng-meng nih. Ini Karaka sayang. Yuk ke sini. Ke sini tuh. Gimana gimana? 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 Oh, emang gitu ya? Lagi kak. Kayak juga. Nggak mau. Kayak mah takut. Kayak mah borongan. Kayak meng. Itu Kebayang kita punya ini ya. Sedangkan di sisi lain ada orang yang uangnya kalaupun dihitung gak akan beres-beres. Mau dibelanjain gak akan habis-habis. Yang pasti aku bener-bener gak habis pikir, apa ya rasanya punya begitu banyak tapi masih tega mengambil yang bukan haknya. Kurang apa lagi sih? Serius, kurang apa lagi? Rumah ada, mobil ada, jabatan ada, penghasilan ada, masih juga serakah. Kadang pengen ngomel, bukan pengen marah, tapi gemes gitu. Ya ampun, kampret banget sih. kakak dulu boleh? Yeay, sekarang Kai. Yeay, sok foto. Gitu ya. Kasih lagi, nggak mau. Kali nggak mau nih. Kayak mah takut gara. Yeay. Orang kecil lagi mati-matian nyari 100.000. Ada yang muter seharian, kehujanan, kepanasan, ninggalin anak demi kerja. Ada yang duduk nyaman, tapi tega ngambil hak rakyat. Bajingan. Kita lihat airnya. Oh iya. Oh iya. Jangan-jangan tarantula. Enggak lah. Nih. Panggil kakak. Ayo keluarkan jiwa Snow White-mu. Ayo. Anggur ban, sini. Coba suruh sini. Sini. Anggur pohon. Coba apakah dia akan turun ke sini? Ya. Coba dia ke sini enggak? Oh iya bener. Apa? Aura Snow White keluarin si kakak. Jadi datang dia. Udah guys. Oh, dia mau pulang.
gitu. Dadah, dadah lagi, dadah lagi. Nah, kakak kalau ketemu harimau segitu kakak. Gede banget. Jadi inget ya ayah mau diajak main ya. Yang paling bikin sedih, korupsi itu bukan cuman soal angka. Tapi mungkin sekolah yang jadi nggak dibangun, rumah sakit yang pelayanannya kurang, desa yang rusak bertahun-tahun, harga kebutuhan yang nggak masuk akal. Belum lagi korban bencana di Aceh yang nggak kunjung dipulihkan. Selalu ada rakyat kecil yang diam-diam membayar harganya. Dan biasanya yang paling terasa, ya keluarga kecil seperti kita. Di tengah semua kepusingan dan beban hidup yang sangat berat ini, tapi satu hal yang selalu aku percaya, rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari hasil mengambil milik orang lain, bukan dari menzolimi rakyat kecil Mantap ya. atau memanfaatkan jabatan yang aku tahulah itu ya TTA. Aku percaya rezeki yang halal itu mungkin datangnya pelan, mungkin jalannya panjang, mungkin badan capek, lelah, tapi dia membawa tidur yang nyenyak, membawa hati yang tenang, dan anak-anak yang bahagia. Dan aku percaya rezeki ini akan menjadi berkah dan mau dipakai sebanyak apapun bisa menjadi harapan dan memenuhi semua mimpi-mimpi keluarga ini. Ayo. Kak. Aku cuma bisa berdoa, semoga jalan rezeki kita selalu dibukakan. Semoga setiap keringat suami menjadi berkah. Semoga setiap doa ibu di sepertiga malam benar-benar sampai ke langit. Semoga anak-anak kita nanti hidup di negeri yang lebih jujur. Dan semoga orang-orang yang mengkhianati amanah rakyat mendapatkan balasan yang setimpal sesuai hukum dan keadilan. Dadah. Karena negeri ini terlalu indah untuk terus-menerus dirusak oleh keserakahan segelintir orang. Dadah.